ini dalam Matius pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 di sana disebutkan Yesus memanggil Matius, ya. Sedangkan di Injil Lukas dicatat Lewi. Ini bukan dua orang yang berbeda, tapi ini orang yang sama dengan dua nama yang berbeda. Nah, sahabat Suara Kuping diberkati Tuhan, kita akan melihat belajar bagaimana respon Lewi atau Matius ini terhadap panggilan itu. Nah, hal pertama yang kita bisa lihat dari bagian ini, ketika Yesus keluar, ya, ketika Yesus melakukan beberapa mujizat sebelumnya, dan itu dimulai dari pasal yang kelima ketika Yesus memanggil Simon, ya, ketika dia sedang menjala ikan, lalu kemudian melakukan beberapa mujizat sebelum akhirnya memanggil Lewi, salah seorang pemungut cukai ini. Kita lihat di sini, hal pertama yang Yesus lakukan adalah dia melihat atau memberi perhatian kepada Lewi. Kita lihat ayat yang ke-27 di sana dikatakan, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat pemungut cukai, melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, ya. Jadi kita bisa lihat hal pertama di sini, Yesus melihat, Yesus yang mendahului melihat, ya, Lewi. Dan dalam hal ini Yesus memberikan perhatian kepada Lewi, seorang pemungut cukai ini. Ini berarti bahwa inisiator panggilan itu adalah Yesus sendiri, ya. Bukan Lewi yang lebih dulu melihat Yesus kemudian tertarik untuk mengikuti Yesus, tapi sebaliknya, Yesuslah yang lebih dulu berinisiatif melihat dan memanggil Lewi, ya. Nah, Lewi sebagaimana kita ketahui bersama dalam kisah ini, dia adalah seorang pemungut cukai yang ketika Yesus datang menghampirinya, dia sementara duduk atau bekerja di kantornya. Dia bekerja di kantor pajak, ya, rumah cukai, ya. Kita lihat di ayat yang ke-27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai, ya, di rumah cukai, kantor pajak. Mungkin kalau untuk konteks sekarang kita lebih kenal dengan mungkin dinas PPKAD seperti itu, ya, kantor pajak yang mengurusi bagian pajak, cukai dan lain sebagainya. Nah, sahabat Suara Kuping yang diberkati Tuhan, pemungut cukai dalam pandangan orang-orang, ya, orang-orang waktu itu pemungut cukai adalah satu profesi yang sebenarnya sangat dibenci oleh banyak orang waktu itu. Kenapa? Karena mereka biasanya memeras dengan tidak jujur, ya, memeras masyarakat waktu itu dengan tidak jujur dan mereka dianggap sebagai kaki tangan daripada imperialis Romawi, ya, penjajah Romawi. Nah, karena itu kita akan lihat lebih jauh dalam bagian ini. Nanti kita akan melihat bagaimana respon orang-orang Farisi ahli Taurat kepada Lewi yang seorang pemungut cukai ini. Nah, selanjutnya sahabat Suara Kuping yang diberkati Tuhan, ya, kita akan melihat bagaimana reaksi atau respon Lewi ketika menerima panggilan itu, ya. Kita akan melihat lebih jauh. Pada saat itu ketika Yesus memanggil Lewi dengan kata-kata ikutlah aku, ya. Ketika Yesus menjumpai Lewi dan berkata kepadanya ikutlah aku, ya. Kita lihat apa yang dilakukan atau apa respon reaksi daripada Lewi ketika menerima panggilan itu. Kita lihat di sana di ayat yang ke-28, ya. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu berdirilah Lewi, ya, lalu meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Nah, sahabat Suara Kuping yang diberkati Tuhan, kita melihat ketika Yesus memanggil Lewi, sebenarnya kita lihat dalam bagian ini kelihatannya tanpa pikir panjang, Lewi langsung mengambil sikap bangun dan mengikuti Yesus. Mungkin bagi sebagian kita berpikir ini tindakan konyol, ya, belum tahu yang panggil ini tujuannya apa, ya, kemana, tapi dia langsung mengambil tindakan, ya, meresponinya dengan langsung bangun dan mengikuti Yesus. Nah, mungkin bagi sebagian orang ini sesuatu yang konyol, ya, mungkin dianggap konyol karena ini yang memanggil belum menjelaskan ini panggil untuk apa, disuruh kemana, bikin apa, ya. Tapi kita lihat di sini Lewi ternyata mengenal siapa yang memanggilnya. Lewi tahu bahwa yang panggil ini adalah Yesus, yang pasti tidak akan membohonginya, yang pasti tidak akan melakukan hal-hal yang buruk kepadanya. Yesus pasti memberikan, ya, satu tugas yang akan lebih mulia daripada sekedar tugas yang dia kerjakan selama ini sebagai seorang pemungut cukai, ya. Kita lihat, ya, komentar Matthew Henry, seorang penafsir Kristen terkemuka. Matthew Henry pernah berkata begini, ya, dalam bukunya, pemanggilannya terhadap seorang pemungut cukai dari sebuah rumah cukai merupakan kebaikan anugerahnya. Anugerahnya itu sungguhlah ajaib. Ketika panggilannya itu berhasil, langsung disambut saat itu juga, ya. Jadi Lewi langsung menyambut, meresponi panggilan Tuhan. Kebanyakan orang-orang yang bekerja di bidang itu biasanya tidak begitu peduli terhadap agama. Tetapi pemungut cukai yang satu ini justru langsung meninggalkan posisinya di rumah cukai itu demi agama. Padahal kemungkinan besar pekerjaannya itu merupakan sumber yang selama ini menafkahi kehidupannya dan memberinya kesempatan untuk mencapai posisi yang lebih baik lagi. Ia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Kristus, ya. Lebih lanjut Henry mengatakan tidak ada hati yang terlalu keras untuk dapat diubahkan oleh roh dan anugerah Kristus, dan tidak ada kesulitan apapun yang mungkin menghadang pertobatan seorang pendosa yang terlalu kuat untuk dikalahkan oleh kuasanya. Jadi kita lihat ketika Yesus memanggil Lewi,
respon yang ditunjukkan oleh Lewi luar biasa. Dia begitu langsung mengambil satu tindakan iman dan langsung berespon mengikuti Yesus dan meninggalkan segala sesuatu. Ini hal yang luar biasa. Kita bandingkan dengan kondisi kita hari-hari ini. Kita bandingkan dengan konteks kehidupan kita hari-hari ini. Pernahkah kita mendengarkan panggilan Tuhan? Pernahkah Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya bagi Dia? Pernahkah kita dalam kehidupan kita, kita dipanggil untuk mungkin menjadi majelis gereja, mungkin untuk jadi guru sekolah minggu, guru katekisasi, melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan bagi kita? Apakah kita memiliki sikap yang sama seperti Lewi, meresponi panggilan itu dan segera melakukan suatu tindakan, tindakan iman yang dilakukan oleh kita? Malam ini, sahabat Suara Kupang diberkati Tuhan, kita melihat hal penting yang dilakukan oleh Lewi ketika dia meresponi panggilan Tuhan ini. Nah, sahabat Suara Kupang diberkati Tuhan, hal berikut yang bisa kita lihat, hal berikut yang kita bisa lihat dalam bagian ini. Setelah Lewi berjumpa dengan Yesus dan mengikuti Yesus, memutuskan untuk mengikuti Yesus, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Lewi atau Matius? Ternyata Lewi mengadakan perjamuan atau ibadah ucapan syukur di rumahnya. Kita lihat di ayat yang ke-29, di sana dikatakan, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia atau bersama-sama dengan Yesus. Nah, kata-kata perjamuan besar untuk dia di rumahnya, kalimat perjamuan besar untuk dia di rumahnya ini menunjukkan bahwa Lewi membuat satu acara ibadah ucapan syukur, dan ini bertujuan untuk membangun persekutuan yang lebih intim atau lebih akrab dengan Yesus. Di sana dikatakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, untuk Yesus di rumahnya. Jadi perjamuan besar ini ditujukan untuk Yesus. Nah, ini sebagai bentuk ucapan syukur daripada Lewi ketika dia dipanggil oleh Yesus, untuk mengikuti Yesus sebagai salah satu muridnya. Maka dia meresponi itu dan dia juga mengikutinya dengan ucapan syukur dalam ibadah atau perjamuan yang dilakukan di rumahnya ini. Nah, ibadah ini bertujuan untuk membangun persekutuan yang lebih intim atau lebih akrab dengan Yesus. Nah, memang dalam acara-acara perjamuan seperti ini pasti ada makan bersama. Nah, tradisi makan bersama dalam budaya Yahudi itu merupakan satu tradisi membangun persekutuan yang lebih akrab. Jadi ketika ada undangan jamuan makan malam, ada acara makan-makan bersama, itu menunjukkan bahwa tuan rumah itu menghendaki persekutuan yang lebih akrab. Tuan rumah menghendaki persekutuan yang lebih intim antara dia dengan tamunya itu, Nah, sahabat Suara Kupang yang diberkati Tuhan, dan ini yang dilakukan oleh Lewi. Lewi mengadakan perjamuan besar sebagai bentuk ucapan syukurnya dan sekaligus menjalin persahabatan, menjalin persekutuan yang lebih akrab dengan Yesus. Nah, sahabat Suara Kupang yang diberkati Tuhan, kita lihat di dalam acara ini, ternyata Lewi tidak hanya mengundang Yesus untuk makan bersama dalam perjamuan besar ini, tapi juga sejumlah pemungut cukai yang lain dan juga orang-orang lain diundangnya untuk datang makan bersama-sama dengan Yesus. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-29 bagian terakhir, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Jadi ada pemungut cukai dan juga orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia atau bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini hal yang luar biasa. Sahabat Suara Kupang diberkati Tuhan, ketika Lewi berjumpa dengan Kristus, Lewi mengalami perjumpaan dan dia dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti dia. Dia begitu bersyukur, dia membuat ucapan syukur di rumahnya. Kemudian dalam ucapan syukur ini, dalam perjamuan ini, Lewi menciptakan kesempatan, memberikan kesempatan kepada Yesus seluas-luasnya untuk bisa berjumpa dengan orang-orang berdosa yang lain, untuk berjumpa dengan pemungut-pemungut cukai yang lain, untuk berjumpa dengan orang-orang lain yang membutuhkan kasih Kristus. Nah, ini hal yang luar biasa. Ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai orang Kristen. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita sudah menerima panggilan itu, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, harusnya ada satu kerinduan yang besar dalam hati. Harusnya ada satu kerinduan besar dalam diri kita untuk membagikan itu kepada orang lain, untuk membagikan pengalaman kita, kesaksian hidup kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita kepada orang lain. Apakah kita pernah melakukan hal seperti itu atau tidak? Kita belajar daripada sikap Lewi malam ini. Lewi menerima Yesus, meresponi panggilan Yesus dan mengikuti dia, mengucap syukur atas panggilan itu, dan juga menciptakan kesempatan bagi orang lain untuk duduk dengar Yesus. Ini hal yang luar biasa. Nah, sahabat Suara Kupang yang diberkati Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan keseharian kita pun kita sering membuat yang namanya acara ucapan syukur, ibadah ucapan syukur. Tapi yang saya lihat dari ucapan-ucapan syukur kita hari-hari ini, kebanyakan ibadah ucapan syukur itu dilaksanakan dengan ala kadarnya, Tidak ada Injil yang diberitakan sungguh-sungguh di sana. Tidak ada Yesus yang diperkenalkan kepada semua orang di sana,
biasanya ibadah ucapan syukur hanya dilakukan ya sekedarnya saja. Dalam satu ibadah ucapan syukur biasanya maksimal acaranya itu 30 menit ya. Orang lebih menantikan saat dimana akan makan malam bersama, ada jamuan, pesta dan lain sebagainya, ketimbang orang memberikan perhatian mereka kepada yang namanya ibadah ucapan syukur itu. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Lewi ya. Ketika Lewi membuat ucapan syukur di rumahnya, perjamuan besar di rumahnya ya, bukan fokus pada makan-makannya, bukan fokus pada bagaimana mereka berpesta pora dan lain sebagainya, tidak. Tapi fokusnya adalah bagaimana menciptakan satu kesempatan itu supaya Yesus bisa berjumpa dengan para pemungut cukai yang lain. Yesus bisa berjumpa dengan orang-orang lain yang sebenarnya membutuhkan kasih Kristus. Nah, ini hal yang luar biasa ya. Saya kadang-kadang mengkritisi beberapa cara ibadah syukuran kita ya. Dalam ibadah syukuran kita mengundang orang dengan undangan ibadah ucapan syukur. Tapi ibadah ucapan syukurnya dilaksanakan hanya mungkin 20-30 menit ya. Pak Pendeta tidak boleh khotbah lama-lama ya. Kalau di khotbah lama-lama nanti sudah mulai ada yang gelisah dan lain sebagainya ya. Dan akhirnya diikuti setelah ibadah ucapan syukur, setelah ibadah selesai makan-makan dan selanjutnya pesta pora sampai pagi. Pesta pora sampai pagi. Nah, pesta pora sampai pagi ini acara ibadah syukur atau apa? Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat. Seringkali kita temui yang seperti ini. Nah, apakah ini yang disebut dengan ibadah ucapan syukur yang sejati? Kita melihat bagaimana ibadah ucapan syukur yang dilakukan oleh Lewi ya, di mana dia menciptakan kesempatan yang indah untuk bagaimana Yesus bisa berjumpa dengan orang-orang berdosa yang lain. Yesus bisa berjumpa dengan pemungut-pemungut cukai yang lain. Dia punya kerinduan yang besar. Kalau bisa bukan hanya dia saja yang berjumpa dengan Yesus. Kalau bisa bukan hanya dia saja mengikuti Yesus, tapi juga dia menciptakan kesempatan kepada orang lain, kepada teman-temannya untuk bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Nah, ini hal yang luar biasa ya. William Barclay berkata dalam bukunya, William Barclay berkata demikian, naluri Matius atau Lewi yang pertama adalah membagi-bagi tanda ajaib yang telah ia temukan kepada kawan-kawan ya. Naluri Matius atau Lewi yang pertama adalah membagi-bagi tanda ajaib yang telah ia temukan kepada kawan-kawannya ya. Barclay mengutip kata-kata John Wesley demikian ya, tidak akan pernah ada orang yang pergi ke surga sendirian, ia pasti mendapat atau menciptakan sahabat-sahabat. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Lewi ya. Lewi begitu bersemangat ya, ketika dia berjumpa dengan Yesus, mengikuti Yesus, dia mengadakan perjamuan itu dan menciptakan kesempatan supaya Yesus bisa berjumpa dengan orang-orang berdosa dan juga pemungut-pemungut cukai yang lain ya. Pemungut cukai adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh masyarakat waktu itu. Sekalipun demikian ya, Lewi tidak berkecil hati. Lewi tetap mengundang mereka untuk ada di dalam perjamuannya ya. Dan mereka orang-orang tukang pemungut cukai ini dikenal dengan tukang peras rakyat yang tidak jujur ya. Mereka terkenal dengan ketidakjujuran mereka dan juga sikap mereka yang sangat dibenci, dan mereka dianggap sebagai pengkhianat yang pro kepada imperialis Romawi waktu itu. Tapi meskipun demikian, itu tidak menghambat Lewi untuk mengundang sejumlah pemungut cukai ini untuk datang duduk bersama dalam perjamuan yang dilakukannya bersama-sama dengan Yesus ya. Nah, seorang penulis Romawi menceritakan bahwa dia pernah melihat sebuah monumen ya untuk menghormati seorang pemungut cukai yang jujur. Jadi biasanya pemungut cukai ini memang orang-orang yang terkenal sangat berdosa dan dikatakan tidak jujur ya. Bahkan penulis Romawi ini berkata dia pernah melihat ada monumen yang dibangun untuk menghormati seorang pemungut cukai yang jujur ya. Orang jujur dari kalangan ini memang sangat jarang ya. Sehingga kalau ada yang jujur ya, maka perlu didirikan monumen baginya ya. Ini menurut seorang penulis Romawi ini. Nah, sahabat Suara Kupang yang diberkati Tuhan ya, kita akan melihat hal-hal selanjutnya yang ada di dalam bagian firman Tuhan ini. Nah, ternyata sahabat Suara Kupang diberkati Tuhan, ternyata kita melihat bahwa sikap daripada Lewi mengikuti Yesus dan juga mengadakan perjamuan besar ya bagi Yesus, dan juga mengundang pemungut-pemungut cukai dan orang-orang lainnya untuk ada bersama-sama dengan dia dalam perjamuan itu mengundang protes daripada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ya. Itu meresahkan dan merisaukan mereka ya. Mereka menjadi gelisah, mereka menjadi jengkel ya. Kenapa? Karena ternyata Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa menurut pemahaman mereka waktu itu ya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat adalah kelompok agamawan Yahudi yang selalu menganggap diri mereka adalah orang-orang benar, orang-orang kudus, orang-orang suci ya, yang tidak boleh bergaul dengan orang-orang lain ya, orang-orang berdosa ya. Mereka semacam kaum eksklusif ya dalam kelompok Yahudi, dan mereka menganggap diri sebagai orang-orang benar dan tidak membutuhkan orang-orang berdosa, bahkan tidak layak hidup bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Nah, mereka memprotes itu kepada murid-murid Yesus ya. Kita lihat di sini dalam ayat yang ke-30 di sana dikatakan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?"
Kita lihat dari bagian pernyataan ini daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka merasa bahwa mereka itu orang-orang benar, dan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang lain itu adalah orang-orang berdosa. Mereka menganggap bahwa yang berdosa hanya mereka, dan bukan orang pemungut cukai itu dan orang-orang berdosa lainnya, dan bukan orang-orang Farisi ini. Ya, orang-orang Farisi ini merasa diri benar, dan karena itu mereka merasa tidak perlu Yesus. Ya, mereka tidak perlu berjumpa dengan Yesus. Toh mereka sudah adalah orang-orang suci, orang-orang kudus, orang-orang benar. Nah, sahabat suara kupang yang diberkati Tuhan, kita lihat di sini ternyata pembaharuan hidup yang dialami oleh Lewi, ya, dan dia mengikut Yesus, dan juga tindakannya mempertemukan Yesus dengan para pemungut cukai ini mengganggu kenyamanan daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat atau kaum agamawan Yahudi. Ya, kita lihat dalam ayat yang ke-30 tadi, mereka bersungut-sungut pada murid-murid Yesus. Tapi ternyata kita lihat ayat yang selanjutnya, justru Yesuslah yang menjawab mereka. Dalam ayat yang ke-31 dikatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dari kalimat ini sepertinya Yesus menyindir orang-orang Farisi itu, ahli Taurat itu. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Ya, mungkin juga bisa dipahami, aku datang untuk bukan memanggil orang-orang yang rasa diri benar, orang-orang yang terlalu merasa diri benar sebagai orang yang benar, tapi aku datang memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Itulah sebabnya Yesus mau untuk makan bersama sehidangan dengan orang-orang berdosa, para pemungut cukai, yang dianggap sebagai orang yang paling berdosa waktu itu. Ya, itu Yesus mau melakukannya karena bukti kasihnya kepada orang-orang berdosa. Nah, sahabat suara kupang yang diberkati Tuhan, Yesus menjawab mereka ini, dan akhirnya mereka tidak bisa menjawab, ya, kata-kata atau kalimat yang Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, Yesus berkata bahwa orang sakit yang butuh tabib atau dokter, dan orang berdosalah yang butuh juru selamat. Nah, sahabat suara kupang diberkati Tuhan, ya, orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat ini sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang selalu menganggap diri mereka adalah orang-orang yang paling benar, dan karena itu mereka tidak butuh Yesus. Mereka merasa cukup benar dengan segala ketaatan pada hukum Taurat. Ya. Nah, kita bisa melihat dalam konteks kehidupan kita di zaman sekarang. Terkadang, ya, kaum agamawan, kaum rohaniawan, terkadang orang-orang petinggi-petinggi gereja, terkadang ketika melihat ada orang penjahat yang begitu bertobat, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan berkobar-kobar dalam memberitakan Injil, menyatakan kebenaran di mana-mana, memberitakan Injil di mana-mana, itu biasanya justru bukannya didukung, ya, tapi justru menimbulkan semacam antipati, ya, menimbulkan rasa yang tidak enak, ya, di kalangan para kaum agamawan ini, ya. Dan mereka bukannya malah bukan mendukung, malahan dihambat, dibenci, dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang dilakukan, ya, oleh orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat waktu itu. Ketika mereka melihat ada orang berdosa yang bertobat dan datang kepada Yesus, harusnya mereka dukung. Kalau memang mereka kaum agamawan, kalau memang mereka orang-orang, ya, yang religius, ya, kaum terpelajar dalam agama Yahudi dan lain sebagainya, harusnya mereka mendukung, ya, bahwa ada orang-orang berdosa yang bertobat. Ada orang-orang berdosa yang dipanggil Yesus dan mereka menjadi bertobat. Tapi itu tidak mereka lakukan. Justru mereka risau, mereka resah, mereka marah, ya. Mereka protes kepada murid-murid Yesus, memprotes tindakan Yesus, ya, duduk makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Nah, sahabat suara kupang diberkati Tuhan, kita lihat malam ini, kita sudah mempelajari seperti apa respon atau reaksi daripada Lewi ketika dipanggil oleh Tuhan. Pernahkah sekali lagi dalam hidup kita mengalami panggilan Tuhan? Pernahkah sekali waktu dalam hidup kita Tuhan memanggil kita, anakku, ikutlah aku, lakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang akan kuberikan kepadamu? Pernahkah kita mendengarkan suara panggilan seperti itu dalam hidup kita atau tidak? Jika kita pernah mendengarkannya, bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita terhadap panggilan itu? Saya berharap malam ini firman Tuhan yang sederhana ini bisa membukakan mata hati kita, sehingga ketika kita menerima panggilan itu, kita segera berespon seperti apa yang juga dilakukan oleh Lewi ketika menerima panggilan itu. Kalau kita pernah dipanggil untuk menjadi majelis di gereja, banyak orang mengatakan sibuk, tidak punya waktu dan lain sebagainya. Banyak orang terlalu banyak alasan, ya, mencari-cari alasan, segala macam alasan dipakai untuk menolak panggilan pelayanan itu. Tapi kita melihat Lewi yang adalah seorang pemungut cukai, dia meninggalkan kenyamanannya, dia meninggalkan, ya, segala kedudukannya yang penting di dalam kantor pajak itu, ya. Dia sebagai seorang pemungut cukai, seorang pemungut cukai yang tentunya bergelimangan harta, tentunya akan banyak uang yang dia dapat dalam pekerjaannya itu, ya. Tapi dia rela tinggalkan itu karena dia menerima panggilan Yesus. Apakah kita hanya sekedar meninggalkan kesibukan kita sebentar? Apakah kita hanya meninggalkan, ya, waktu-waktu sibuk kita sebentar, meninggalkan pekerjaan kita sebentar saja untuk melayani Yesus? Apakah kita juga bersikap seperti Lewi, atau kita justru memberikan banyak alasan, ya, argumentasi dan lain sebagainya untuk menolak panggilan Yesus? Malam ini firman Tuhan menegur kita, kalau seandainya kita pernah menerima panggilan Yesus,
Marilah kita belajar dari sikap seorang Lewi yang tidak banyak alasan dengan Yesus, yang tidak banyak berargumentasi dengan Yesus, tapi dia segera meresponi panggilan Yesus dengan mengikuti dia. Dan saya berharap malam ini, dimanapun kita berada malam ini, sahabat Suara Kupang ini berkati Tuhan, sepanjang suara saya masih bisa terdengar di tempat saudara, saya berharap bahwa firman Tuhan ini menembus relung-relung hati saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Dan juga firman ini mengubahkan hidup saudara, mengubahkan konsep berpikir saudara, mengubahkan sikap dan tindakan saudara dalam meresponi panggilan Tuhan. Sahabat Suara Kupang yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan malam ini yang singkat bagi kita. Kiranya firman Tuhan malam ini boleh menolong dan memberkati kita dalam kehidupan pelayanan kita hari lepas hari. Amin.